dia itu menampilkan dirinya, dia apa mereka yang dua kok, nafsu dengan setan itu kerjasama. Setan itu cuma membantu aja, yang ada di sini itu nafsu. Ini yang paling itu bahaya, itu yang nafsu itu. Karena setan itu sebetulnya kalau kita tidak mau, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setan itu cuma ngiming-ngimingi, cuma bantu dorong-dorong, narik-narik gitu aja. Tapi yang nafsu ini amas. Dia kadang-kadang tampil sebagai musuh, ya tetap kamu curigai. Nah, kamu itu tidak bisa diwangi, premakno apik-apik ngelawan, gayanya kayak gitu. Tetap saja lawan. Kadang-kadang dia seperti hakim. Wah, ini kan begini. Ini ada dua hal. Ini sebetulnya tidak syar'i ini. Bagaimana? Ya sesat. Lalu sebabnya hancurkan, sikat. Jadi kalau ini kan kelihatannya dia seperti nasihat bagus itu. Ini karena sesat, sikat. Ini benar. Lalu kita lupa bahwa kalau orang sesat disikat ya sudah selesai. Kalau metodenya Kanjeng Nabi dulu, orang sesat sikat, orang sesat sikat, yang tidak sesat hanya Nabi tok. Mung semuanya waktu itu sesat kabeh. Sesat sikat, sesat sikat. Tapi kan ketika nasihati itu kan kelihatannya masuk akal dan bagus gitu, kayak hakam. Ya. Ini kalau kamu biarkan ini bahaya. Harus disikat. Orang lupa. Justru karena Kanjeng Nabi tidak suka nyikatan itu, orang yang sesat tidak disikat, maka Khalid bin Walid, putra anaknya Al Walid bin Mughirah, musuh mungguing cangklaan ning Kanjeng Nabi, masuk Islam. Amr bin As, anaknya Al As bin Wa'il, tetua yang musuhi Kanjeng Nabi di Mekah, masuk Islam. Bahkan Abu Sufyan yang menyebabkan ada perang Badar, yang mimpin perang Uhud di pihak lawan, masuk Islam. Bahkan istrinya Hindun yang ngemah-ngemah jantungnya Sayyidina Hamzah di perang Uhud, masuk Islam. Ikrimah tidak kurang dari anaknya Abu Jahal, masuk Islam. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi tidak main sikat. Ketika diminta untuk ndonga supaya mereka disikat mbek Gusti Allah, Kanjeng Nabi dawuh, bu istu da'ian lala'anan. Saya diutus bukan untuk nyikat, saya diutus untuk mengajak. Orang yang sesat ya kita beritahu, kita ajak supaya dia selamat, bukan kita sikat. Ono wong arep ning Jakarta kok morongitan, ketemu kowe mbok tempilingi, ya tambah ora tekan dindi dekne. Mestinya kamu nasihati, kamu salah arah gitu. Pokoknya dia itu tampil sebagai musuh, tampil sebagai juri, sebagai hakim, kamu harus curigai kalau itu nafsu atau setan. Lho bar ngono iku kok mangkleh neh dawuh astagfirullahaladzim. Setelah nasihat ya, dari tadi itu ngomong tentang diri beliau sendiri yang jatuh cinta, yang rindu, kemudian balik nasihati kita. Nasihati kita eling neh nih badan beliau sendiri, terus astagfirullah min qaulin bila amalin. Beliau terus istighfar, kok ngandani orang
dia sendiri tidak ngopeni awak itu. Itu kita bisa membayangkan apa namanya pikiran dan perasaannya penyair itu. Udah dia mengeluarkan sesuai dengan apa yang bergejolak dalam pikiran dan hatinya. Itu kadang melihat dirinya sebagai orang lain terus dinasehati. Kadang-kadang melihat dirinya itu sesuatu yang tidak benar lalu menasehati. Itu gawane penyair Imam Busiri itu di samping anu kan aslinya itu memang penyair tulen itu, belakangan aja menjadi sufi itu. Ya, astaghfirullah min qaulin bila amalin wallahu a'lam.